Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Yuni Purwanti. Saya Oktarini. Saya Deden Usmaya. Kami akan melakukan praktek coaching dengan uh, sebagai coach, sebagai coachee, dan sebagai observer. Selamat menyaksikan dan terus belajar dan berpraktek baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Deden. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Ibu Okta siang hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sehat? Alhamdulillah saya juga sehat ini Iya. Bu ya. Jadi Ibu kan ini akan melakukan kegiatan coaching gitu. Jadi saya sebagai pengamat gitu akan melakukan pengamatan baik pas pra observasi, observasi maupun nanti sampai ke pasca observasi. Jadi sebelum melakukan Siap. coaching ini sebagai tahap awal, saya akan membahas dulu tentang rubrik penilaian coachingnya ya Bu ya. Iya Pak. Jadi sebagai informasi Bu bahwa hal-hal yang diobservasi ini terkait dengan kompetensi inti coaching itu ada 3. Ya, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu pada tahap pra observasi ini. Jadi pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching ini, Bu? Iya Bapak baik. Terima kasih Pak Deden. Tentunya kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ialah ketiga-tiganya Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, gitu. Jadi ketiga kompetensi coaching ini akan Ibu kembangkan semua ya, Bu ya. Baik. Kemudian pertanyaan Iya. kedua, ini kompetensi yang akan saya observasi ini bagian mana yang lebih spesifik, Bu? Oh iya, untuk yang lebih spesifik ialah yang ketiga Bapak, mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, ya, ya. Jadi yang ketiga ya Bu ya, yang Iya, ini lebih benar. spesifik saya amati nanti Bu ya, Iya Bapak. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilaksanakan Bu? Ya, indikator ketercapaian saya nanti ialah saya bisa Hmm, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachi sehingga saya bisa hmm. memancing coachi untuk bisa mengeluarkan ide-idenya dalam penyelesaian permasalahan yang coachi saya hadapi, Pak. Oke, jadi harapannya Ibu bisa mengembangkan ataupun memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching pada kegiatan coaching yang akan dilaksanakan ya Bu ya. Ya, Baik, betul kalau sekali. seperti itu silahkan melakukan kegiatan coaching dengan coaching. Saya akan mengawasi pelaksanaan ataupun kegiatan yang akan Ibu lakukan. Oh ya, Ibu, coachingnya siapa Ibu ya? Kalau boleh tahu. Ibu Yuni, Pak, Ibu Yuni Purwanti. Oh ya, jadi saya akan melihat nanti prosesnya Ibu dengan Kuci, sesuai Kuci adalah Ibu Yuni. Oke, Ya, silakan melaksanakan kucing. Saya akan mengamati, Bu. hadir. Ya, baik Bapak. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu Okta, mohon maaf itu mengganggu waktunya sebentar gitu kan. Sesuai dengan yang kemarin saya kirimkan, ada yang ingin saya refleksikan gitu kan, saya diskusikan dengan eh, Bu Okta seperti itu. Iya, silahkan Ibu Yuni. Gimana kabar Ibu Yuni, sehat? Sehat walaupun dengan kegiatan yang luar biasa, sama lah di sekolah. Gitu. Iya, ya. Bagaimana Bu Yuni? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Bu Okta, sebenarnya ya kita sharing juga ya Bu gitu kan.
Karena saya beberapa kali gitu kan ada kendala di kelas gitu kan, di kelas yang dimana dari permasalahan itu saya itu mencoba suatu seperti strategi gitu Bu untuk menangani problematika, karena yang dialami di kelas saya itu adalah ada beberapa siswa walaupun tidak banyak ya Bu, itu motivasi belajarnya gitu kan itu turun gitu, bukan hanya turun tapi Mm-mm. makin lama tuh nggak semangat gitu ketika mau belajar Oh, gitu kan, ya. seperti itu. Iya, ada kalau bisa saya boleh tahu ada permasalahan apa ya Bu ya, misalnya apa gitu yang menyebabkan siswanya itu bermalas-malasan gitu. Kan itu di kelas itu kan ada sekitar 26 ya Bu, 26 gitu kan. Yang 26 siswa. putrinya 10 ya, yang putrinya 10, yang putranya itu ada 16 gitu kan. Sebenarnya permasalahannya itu ada di yang di putra, ada yang di putra itu sekitar Mm-mm. dua murid gitu kan. Permasalahannya Mm-mm. itu jadi di dua murid itu waktu pas di awal gitu kan, memang ada bukan hanya dua tapi banyak yang mereka ketika belajar itu mereka nggak semangat gitu kan, Oh iya. belajarnya. Tapi kemudian kami Mm-mm. saya bangun, teman-teman kita mau dibawa kemana sih? Kami akhirnya membuat ulang keyakinan kelas yang memang Mm-mm. dibuat dari seluruh murid gitu. Nah kemudian Ya. sudah berjalan nih, sudah berjalan ternyata tapi di dua siswa atau dua murid ini tetap aja Bu gitu. Teman-temannya yang lain itu Oh sudah menunjukkan perubahan yang baik gitu kan. Tapi ini ya. tetap aja nggak ini. Kemudian saya juga tanya sama wali kelas ya Bu, karena kan yang otomatis yang berinteraksi dengan murid-murid paling banyak itu wali kelas. Kemudian eh, yang wali kelas juga hubungannya dengan orang tua gitu kan. Bahkan saya sharing juga dengan guru-guru lain, maksudnya tanya apakah memang karena di pelajaran saya gitu kan. Tapi ternyata eh, kedisiplinan atau kompetensi murid tersebut itu dialami juga kesulitan oleh guru-guru lain gitu. Jadi murid tersebut tidak Oh ya. seperti itu, Bu. Mm-mm. Iya, apakah Bu Yuni pernah menerapkan metode pembelajaran yang lain, Bu, di kelas gitu, yang Eh, bisa memenuhi kebutuhan belajarnya dua siswa ini gitu? Kalau untuk itu, nah ini saya mau diskusikan nih, karena kemarin itu kan Ya. saya itu menerapkan pembelajaran memang sudah kelompok gitu kan diferensiasi, tapi memang belum secara menyeluruh karena ternyata di kelompok itu eh, ada beberapa termasuk muridnya itu agak eh, ketika pembagian tugas itu ya dia tidak rata gitu loh, maksudnya diserahkan sama Hmm. temannya yang bisa gitu kan. Makanya saya Hmm. punya rencana nanti itu uh, di keyakinan kelas saya makin tegaskan kembali, kita ulang kembali, diingatkan kembali terkait keberhasilan kelas atau keyakinan kelas yang ada di kelas itu mau seperti apa. Jadi saya mengajak kolaborasi untuk seluruh murid gitu. Kemudian saya juga punya rencana untuk bisa di strategi pembelajaran. Jadi di strategi Oh ya. pembelajaran untuk dua anak ini tentunya lebih saya akan pendampingan secara khusus gitu kan. Karena harus diingat-ingatkan terus, kalau tidak nanti tugasnya numpuk dan lain sebagainya. Jadi ada strategi gitu kan, jadi pendampingan secara khusus. Kemudian saya juga titip pesankan dengan berkolaborasi dengan wali kelas, bagaimana wali kelas itu memotivasi supaya anak tersebut itu dapat mengembangkan dirinya seperti itu. Iya, betul sekali. Bu Yuni, rencananya sudah bagus sekali. Saya setuju. Untuk sebelum kita menanya untuk lebih lanjut mengenai rencana tersebut, apakah Ibu Yuni pernah melakukan pendekatan secara personal kepada kedua siswa itu, Bu? Misalnya diajak ngobrol gitu, ada masalah apa gitu. Apakah pernah, Bu? Sudah gitu. Tapi memang itu dilakukan kan waktu itu pendekatan personal gitu kan, pendekatan personal Hmm. gitu kan. Tapi mungkin efeknya uh, kayak satu pekan itu paling lama gitu kan, satu Oh, sampai jangka paling pendek lama ya, Bu ya? ya jangka pendek gitu kan. Sedangkan yang saya harapkan bahwa
karena kan sudah SMA ya Bu, bagaimana saya itu Iya, membangun bukan hanya mereka bisa belajar matematika, tapi bagaimana mereka memiliki tanggung jawab dan merasa bahwa ya saya belajar bukan karena siapa-siapa, karena tanggung jawab dan hak saya ada di sekolah seperti itu. Jadi betul. kenapa yang kemarin itu saya berkolaborasi dengan para murid gitu kan, karena ternyata mereka ya eh, dan saya titipkan kemarin ada satu, saya titipkan teman dekatnya itu untuk memotivasi gitu. Itu sih Bu. Oh iya, benar bagus sekali Ibu. Jadi Ibu sudah pernah mencoba berkolaborasi juga ya Bu, ya pendekatan personal juga sudah. Nah, mengenai rencana Ibu yang tadi bagus sekali, kapan Ibu rencananya akan menerapkan eh, akan melakukan praktik dari rencana tersebut Ibu? Untuk praktiknya, karena kan ini saya otomatis kalau komunikasi dengan wali kelas gitu kan, saya kan sudah gitu. Kemudian untuk proses selanjutnya, ini sedang penggarapan di strategi, saya buat dulu modul, kemudian LK yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya bukan hanya mempertimbangkan dua murid tersebut, tapi bagaimana dua murid tersebut nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran, begitu juga dengan murid-murid yang lainnya. Itu dalam kurang lebih 1 pekan itu saya siapkan gitu kan. 1 pekan nanti karena kan minggu depannya itu saya ketemu di hari Kamis gitu kan, jadi itu yang mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi minggu depannya di hari Kamis ini kan masih ada berarti kan Senin dengan Rabu itu untuk penyusunan gitu kan. Ya. Kemudian di hari Kamis saya laksanakan dan saya uh, kolaborasi dengan murid yang tadi di keyakinan kelas seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Ibu. Tetap semangat ya Ibu. Mudah-mudahan rencananya bisa terlaksana dengan baik. Jadi Ibu juga bisa selesai permasalahannya ini gitu. Ada lagi Ibu Yuni yang ingin disampaikan, yang ingin diceritakan? Mungkin itu Bu, nanti nanti berarti minggu depan hari Kamis, mungkin minggu depannya saya minta waktu lagi deh Bu Okta Iya untuk siap Bu Yuni. jadi terkadang tuh saya kalau melaksanain program gitu kan, ada kalanya menurut saya kayaknya baik-baik saja sudah berhasil gitu kan, tapi Iya, nyatanya masih belum gitu. Siapa tahu jadi evaluasi dan refleksi bagi diri saya seperti itu. Mungkin cukup Bu iya Ibu. Okta, terima kasih Iya. waktunya. Iya, Bu Yuni, benar sekali. Menurut kita sudah bagus, menurut kita sudah berhasil, tapi kan kita tetap butuh second opinion ya, Bu. Ya, jadi saya siap insya Allah. Kalau memang Ibu ada mau curhat lagi, mau cerita lagi, boleh. Saya siap menemani Bu Yuni untuk ngobrol kembali ya, Ibu. Iya, terima kasih Bu Okta. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Sama-sama, tutup. sama-sama nggak mengganggu kok, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Okta. Halo Bu Okta. Ya, Pak Deden, selamat siang. Terima kasih sudah selamat juga sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan coachnya tadi Ibu Yuni. Jadi eh, sebelum saya akan membahas tentang hasil kegiatan coaching ini, saya ingin bertanya dulu bagaimana proses yang sudah dilakukan tadi Bu, proses coaching yang sudah Iya, dilakukan. iya, baik Pak Deden. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Yuni. Jadi Bu Yuni sudah Ya. menceritakan bahannya bahwa di kelasnya itu Mm-mm. sebenarnya Bu Yuni sudah menempuh beberapa cara, beberapa langkah. Tetap saja ada 2 siswa yang minat belajarnya masih rendah. Jadi masih Oh gitu. agak bermalas-malasan begitu Pak di kelas. Padahal Bu Yuni sudah Mm-mm. mencoba berkolaborasi, sudah melaksanakan pendekatan personal dengan kedua siswa tersebut, tapi masih saja. Mm-mm. Jadi ini meminta saran lah gitu kepada saya, ngobrol aja curhat gitu Pak. Jadi ya saya ya seperti tadi yang indikator pencapaian yang ingin saya capai, saya mengajukan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ya Mm-mm. lumayan berbobot gitu, bisa Mm-mm. memancing ini untuk lebih mengeluarkan ide-ide baru untuk Mm-mm. rencana-rencana ke depannya gitu. Tetap jangan jangan patah semangat gitu, tetap semangat bagaimana Oh, kita harus tetap ya. semangat biar terutamanya dua siswa ini masih mau kembali mau rajin mau semangat belajar bersama Bu Yuni gitu Pak. Ya, ya, ya. Jadi tentang kompetensi yang
eh, Ibu harapkan apakah sudah tercapai dalam kegiatan ini, Bu? Sudah Ya, sesuai dengan tujuan? menurut saya, iya, menurut saya sudah, alhamdulillah sudah tercapai Pak, walaupun belum maksimal kan. Hmm, Namanya masih hmm, latihan ya Pak ya, tapi saya iya, sudah iya. maksimal mungkin Pak. Oke, jadi saya juga sih melihat tadi setelah mengobservasi kegiatan yang sudah dilakukan, saya mencatat nih beberapa hasilnya. Ibu memang sudah menanyakan permasalahan awal ya. Saya lihat tadi permasalahan awal itu sudah ditanyakan oleh Ibu ya. Jadi sudah bagus. Kemudian tentang metode metode yang akan Kuci kembangkan, kemudian langkah-langkahnya dan juga rencana aksi seperti itu. Nah, saya kira ini sudah sesuai dengan manajemen Tirta, Bu ya. Jadi ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Oke, untuk hasil sudah bagus ya, sudah bagus Bu. Kemudian untuk selanjutnya apakah ada lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Kalau tadi kan ada mengajukan pertanyaan yang berbobot, apakah akan mempraktekkan lagi untuk kehadiran penuh ataupun mendengarkan secara aktif? Kehadiran penuh Bapak tadi saya merasa agak kurang fokus karena telinga saya masih mendengar ke kiri kanan, jadi agak kurang fokus. Jadi saya butuh melatih tambahan lagi yaitu Pak untuk kehadiran penuhnya saya harus dimaksimalkan. Oke, oke. Jadi mungkin itu saja Bu ya untuk kegiatan saya dalam mengobservasi kegiatan kucing yang dilakukan oleh Ibu. Saya sebagai pengamat ya hanya bisa menyarankan ya, memberi saran, kemudian beri masukan dan menyampaikan hasil apa yang sudah dilakukan. Dan secara keseluruhan sudah bagus. Oke. Selamat, semoga ke depan yang penting terus berlatih ya Bu ya, terus berlatih, latihan. Saya yakin pasti bisa. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Terima Ya, kasih Pak Deden dukungannya. ya, ya. Assalamualaikum Ibu Yuni, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Okta. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Okta. Iya, kita mau melakukan supervisi ya Bu ya. Iya Bu Okta, saya mau melakukan coaching sama Iya, benar. Nah, Ibu, sebelum melakukan coaching, sebagai tahap awal, saya akan membahas rubrik penilaian coachingnya dulu ya, Bu. ya baik. Sebagai informasi, hal-hal yang akan diobservasi terkait kompetensi inti coaching nanti itu ada tiga. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan saya yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Bu Yuni, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau kompetensi coaching yang saya kembangkan kan ada tiga ya Bu. Kompetensi coaching yang saya kembangkan itu tiga-tiganya yaitu kehadiran penuh ya present, terus mendengarkan aktif dan bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memunculkan ide-ide pada coach saya seperti itu. Bagus sekali, Ibu. Kalau bisa tiga, kenapa harus satu ya, Bu ya? Nah, pertanyaan kedua, Ibu, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi oleh saya? Kalau untuk yang spesifik lebih, saya juga kadang melatih diri saya juga ya Bu, gitu kan. Maksudnya saya juga kan sebagai coach juga belajar gitu kan, terus belajar gitu kan. Makanya mencoba untuk bagaimana bisa memfasilitasi bagi teman-teman saya yang butuh ngobrol terkait masalahnya dengan coaching gitu, seperti itu. Kompetensi yang nanti harapan saya emang benar-benar dilihat oleh Bu Okta itu adalah bagaimana saya bisa mendengarkan secara penuh, juga Oh iya. saya bagaimana diri saya itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa dari coach itu mengeluarkan ide-idenya seperti itu Bu. Iya, mantap Ibu. Saya juga sebenarnya masih latihan ini ya, Bu ya. Jadi yang ingin Ibu spesifik kembangkan yaitu
Itu ya Bu ya, dua itu ya. Nah, sekarang apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin kembangkan itu Bu dari dua itu? Indikatornya apa saja? Jadi saya, karena kan otomatis saya menilai dulu apa yang saya lakukan gitu kan. Indikator saya berhasil untuk melakukan coaching walaupun tentunya dalam hal tanda kutip ya berhasil bukan berarti kayak misalnya 100% dan lain sebagainya, tidak gitu kan. Tapi indikator yang bisa saya ambil itu bagaimana coach itu merasa nyaman ketika berbicara dengan saya gitu kan, karena saya mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan gitu kan. Mendengarkan aktif bagaimana saya merespon gitu kan, merasakan uh, bukan hanya ini yang dirasakan oleh coach aja gitu kan. Dan bagaimana indikator selanjutnya yaitu bagaimana saya bisa membawa kepercakapan ini otomatis dengan alur tirta gitu kan, yang bisa mengarahkan coach pada penyelesaiannya gitu kan. Jadi penyelesaiannya datangnya bukan dari saya tapi dari diri coach itu sendiri. Seperti itu Bu Okta. Bagus sekali Ibu indikatornya. Semoga tercapai ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk observasi di awal bersama saya sudah selesai. Jadi silakan Ibu Yuni melakukan coaching ya Ibu. Oh iya, baik Bu Okta, terima kasih Ya, terima kasih Ibu Yuni. observasinya. Siap. Ya, saya akhiri dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Deden. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Deden? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Ibu gimana? sehat. Ya, Alhamdulillah juga sehat. Pak Deden, kemarin kayaknya WA nih ada yang mau dibicarakan nih terkait siapa nih Pak? Boleh deh. oh iya, jadi saya ingin cerita nih kepada Ibu. Dimana Ibu kan sebagai wali kelas, nih kelas 11 IPS ini, Ibu ya. Jadi Ya kelas 11 IPS. saat saya ngajar ini, Bu, di kelas Ibu ini, siswanya itu nggak ada antusias sama sekali, Bu ya, untuk belajar. Kayaknya malah santai gitu, malah tidur-tiduran aja. Apalagi kan saya ini kan mengajar sejarah, Bu ya. Oh Jadi iya Pak. pelajaran sejarah ini kan sangat penting gitu loh, Bu. Jadi sejarah itu kan untuk diingatkan, Bu ya, bukan untuk dilupakan gitu, Iya Bu. Jadi benar sekali. ya ya seperti itu, Bu. Di kondisi kelasnya waduh sangat 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 tidak ada minat sama sekali untuk belajar gitu, Bu. Ya, ini saya sampaikan ke Ibu lah sebagai wali kelas ya. Jadi Ibu juga harus tahu gitu, Bu, terkait permasalahan ini gitu, Bu. Oke Pak Deden, terima kasih banget loh ini. Karena otomatis Mm-mm. saya sebagai wali kelas kan tidak selalu kontrol, apalagi SMA ya Pak, tidak seperti SD Ya. yang mungkin ada jam waktunya bersama dengan wali kelas gitu kan. Jadi terima kasih sekali atas informasi. Yang di sini juga saya merasa terbantu dengan guru-guru atas informasinya gitu kan. Oke Pak, tadi kan Mm. anak-anak hampir rata-rata atau gimana Pak? Iya, Bu. Untuk Jadi di kelas dari 30 itu paling hanya ada 5 lah yang masih mau belajar gitu, masih mau mendengarkan eh, apa yang saya sampaikan gitu lah, Bu. Yang lain, aduh, seperti itulah, Bu, kondisinya. Oke, jadi cuma berarti hampir luar biasa banyak sekali ya berarti ya minat minat untuk belajarnya yang rendah gitu kan, nggak ada semangatnya untuk Iya, belajar apalagi iya. mendengarkan. Mm-mm. Pak Deden, ah, kalau boleh tahu, Pak Deden tahu tidak penyebab anak-anak itu atau mereka pernah cerita atau Pak Deden pernah mungkin lakuin survei dan lain sebagainya, anak-anak tidak semangat ketika belajar gitu. Iya. Eh, saya sih kalau mengajar ya sesuai waktu ya, Bu ya, sesuai tepat waktu. Hmm. Tapi apakah benar ya? Karena saya ini kan mengajarnya tuh lebih banyak cerita dan ceramah gitu loh, Bu, di kelas. Hmm. Ketika saya sedang cerita, sedang ceramah itu ya, itulah momen saat anak-anak tuh malas-malasan dan ya sebagian pada tidur-tiduran gitu, Bu, di kelas itu.
Tapi ada Mm-mm. momennya tidak Pak ketika Pak Deden ngajar hampir seluruh murid di IPS gitu, itu semangat Mm-mm. gitu. Ada nggak momen itu? Oh, ada Bu. Mau ya bukan bukan saat itu, tapi beberapa minggu yang lalu ada, ketika saya ngajar juga ada semangat dan antusias, juga pernah mengalami seperti itu. Tapi dari sekian pertemuan itu ya lebih banyak yang males-malesan gitu Bu. Iya, males-malesan. Ya, kalau boleh tahu Pak Deden, untuk perbedaan apa yang dilakukan Pak Deden, baik anak-anak ketika mereka semangatnya rendah dengan yang antusias itu apa Pak kira-kira? Bisa nggak Pak Deden coba mengingat lagi? Oh, perbedaan yang jelas perbedaan materi dan penyampaian Bu, Oke, perbedaan materi gitu. dan penyampaian. Heeh. Jadi kan materi ketika membahas tentang kolonialisme misalnya Bu ya, tentang penjajahan itu ya ada semangatnya gitu Bu ya. Bagus lah gitu. Tapi ketika membahas tentang berbagai macam, misalnya tentang kerajaan Hindu dan Buddha itu sebelumnya, itu ya seperti itu Bu kondisinya Seperti gitu. itu. Jadi sedangkan ya, kerajaan Hindu Buddha ini kan ada 10 kerajaan Bu. Jadi saya menceritakan dari awal tentang kerajaan pertama, raja-rajanya, kehidupan pemerintahannya, sosial ekonomi di kerajaan tersebut. Nah, pada saat itulah eh, anak-anak ya terkesan bosen gitu lah Bu ya. Sementara ketika belajar tentang kolonialisme itu saya beri kesempatan kepada anak untuk mencari tahu referensi dari internet tentang negara-negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia, seperti Belanda, Inggris, gitu. Nah, mereka ya ada semangat lah untuk mencari informasi tersebut. Kemudian Oke. saya minta kan tuliskan di bukunya gitu. Ya, Mm-mm. adalah semangatnya gitu, Bu. Oke, jadi tadi yang Pak Deden cerita bahwa perbedaan sebenarnya Pak Deden ngerasa ya tidak selamanya pembelajaran di kelas IPS anaknya nggak minat gitu ya Pak ya, tapi ada kalanya memang kebanyakan gitu kan mereka tidak semangat untuk Iya. belajar. Ternyata setelah dicari perbedaannya yaitu gitu kan ketika mereka anak-anak diikut sertakan gitu kan itu lebih aktif gitu. Nah kira-kira Pak Deden Iya. ini kan saya juga sebagai wali kelas ya otomatis makin bantu juga dimotivasi tapi dari ada nggak atau rencana-rencana yang akan Pak Deden laksanakan nih selain ini ngobrol dengan saya gitu kan ada lagi tidak uh, dari pembelajaran ataupun apa rencana yang mau Pak Deden terapkan gitu. Jadi tadi kan kita sudah tahu nih, misalnya ada dua materi yang berbeda, ternyata dua dua semangat yang berbeda gitu. Yang satunya Hmm. semangat, ya materi satunya ya nggak ada semangat gitu Bu ya. Rencana saya sih saya akan menggunakan metode pembelajaran gitu Bu, yang bisa menghidupkan suasana kelas gitu. Itu rencana saya Bu. Suasana kelas. Jadi selain itu juga ya sekali lagi saya minta dukungan dari wali kelas supaya selalu selalu mengingatkan kepada siswanya di kelas gitu Bu ya. Wali kelas ini kan sebagai ya penyambung gitu antara siswa di kelas dengan guru dan juga dengan orang tua di rumah gitu, supaya saat belajar apapun, pelajaran apapun itu harus mengikutinya dengan benar dan dengan semangat gitu Bu. Oke, tadi Pak Deden menyampaikan rencana sebenarnya Pak Deden sudah mau nyusun rencana dan luar biasa bagus tadi kan. Yang pertama yang sudah dilakukan Mm-mm. yaitu pada kali ini Pak Deden Mm-mm. komunikasi dengan saya wali kelas kita berkolaborasi. Mm-mm. Kemudian langkah kedua Pak Mm-mm. Deden akan menggunakan model ya strategi pembelajaran yang sesuai dengan Mm-mm. uh, minat para anak-anak otomatis seperti itu. Sudah terpikirkan belum Pak Deden modelnya itu? Model pembelajaran. Uh, kan kalau pembelajaran sejarah ini ya harus menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, gitu, inovatif, menyenangkan ya. Seperti supaya siswa itu di kelas lebih aktif untuk belajar, ya saya akan mencoba untuk menggunakan metode diskusi gitu Bu. Nanti kan anak itu
diskusi, istilahnya ngobrolin pelajaran gitu Bu ya, bukan ngobrolin yang lain gitu. Jadi nanti ada kegiatan presentasi, di situ akan melatih siswa untuk berani berbicara, untuk mendengarkan juga, untuk mengeluarkan pendapat gitu. Jadi ya akan tercipta kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif dan juga menyenangkan gitu. Jadi kan kalau yang menyampaikan temannya ya akan ada suasana yang berbeda ketimbang saya yang menyampaikan gitu Bu. Jadi ada aksi, ada itu di kelas. Oke, jadi ada aksi supaya pembelajarannya bermakna gitu ya Pak ya dari cerita tadi ya Iya, yang disampaikan Pak Deden. iya. Ya Pak Deden itu rencananya sudah amat baik gitu. Bagaimana Pak Deden menyampaikan yang tadi dengan wali kelas, kemudian Mm-mm. bagaimana Pak Deden juga memperbaiki. Jadi bukan hanya dari sisi ke muridnya gitu. Tadi Pak Deden juga berusaha untuk bagaimana Pak Deden itu bisa memenuhi kebutuhan belajar dari muridnya itu sendiri gitu. Itu rencananya sudah luar Iya, biasa bagus Pak Deden gitu kan, apresiasi gitu iya. kan. Kemudian ini Pak Mm. Deden kan rencana yang baik, otomatis kita harus memikirkan juga kapan nih kira-kira akan terlaksana dan apa evaluasi nanti yang akan dilakukan Pak Deden gitu, atau ketercapaian Mm. keberhasilan rencana Pak Deden itu seperti apa gitu. Kapan Pak kira-kira dilaksanakan ini rencana baiknya? Saya akan melaksanakan pertemuan berikutnya ya. Jadi minggu depan ini saya akan melaksanakannya. Kemudian untuk ketercapaiannya ya saya secara apa yang saya lihat saja, misalnya siswa itu antusias berarti termasuknya berhasil gitu. Ketimbang sebelumnya saya menggunakan metode ceramah seperti Bu ya, bercerita nggak ada antusias sama sekali, tapi kalau saya coba metode ini kemudian ada keaktifan di kelas, itu menurut saya sudah ada kemajuan dan Ada berhasil kemajuan. lah gitu Bu ya. Oke, Jadi nggak berarti. terlalu muluk-muluk Bu, apa ekspektasi saya yang penting ada keaktifan di kelas, itu menurut saya sudah berhasil ya. Keaktifannya dalam hal belajar Bu, bukan yang lain gitu. Itu Ya saja Bu. benar-benar. Ya, ini Ya. luar biasa Pak Deden udah rencananya Hmm, gitu kan. hmm, Sudah berarti minggu depan dilaksanakan. Sebenarnya hmm. hari ini udah dilaksanakan nih Pak rencananya karena udah ngobrol dengan saya wali kelasnya gitu kan. Oh Pengamatan iya, gitu kan. Kemudian iya. nanti di rencana apa di pembelajarannya dan mungkin ada Hmm, kalanya nanti eh, setelah mungkin 2 kali pertemuan dengan para murid kita bisa ngobrol bareng lagi nih Pak hasil oh iya dari ya. pembicaraan kita gitu kan rencana-rencana itu apakah efektif karena bisa jadi itu jadi sebuah pengalaman berharga yang bisa kita bagi dengan Hmm, guru-guru lainnya. hmm, hmm. Ya ya. Ya Bu, jadi eh, saya terima kasih ya Bu, saya sudah mendapatkan ya saran atau masukan dari Ibu terkait dengan pembelajaran ini. Saya juga menyampaikan terima kasih dan saya juga merasa lega Bu sudah menceritakan permasalahan ini dengan Oke, wali kelas gitu. oke siap Pak Deden. Jadi, Sama-sama saya juga terima kasih atas kolaborasinya gitu kan. Terus besok-besok iya, jangan sungkan-sungkan untuk cerita ya apa yang terjadi di kelas. iya, iya Bu. Saya ini kan orangnya pemalu gitu Bu, jadi pemalu dan juga kalau mau Siap Pak, menceritakan santai aja. permasalahan itu, iya, iya, iya. Oke, terima kasih ya Bu. Itu saja mungkin Sama-sama. yang dapat saya ceritakan terkait dengan permasalahan yang terjadi di kelas 11 IPS. Oke, sama-sama Kak. Terima Oke, kasih sekali. oke, saya izin Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Pak Deden, sudah berbincang-bincang, sudah bagus sekali saya lihat itu sudah lumayan profesional. Menurut saya itu sudah profesional itu Bu coachingnya gitu. Pertanyaan saya bagaimana nih menurut Bu Yuni proses coaching yang sudah Ibu dan Pak Deden lakukan? Eh, Otomatis perasaan saya ya Bu, untuk refleksi diri saya merasa lega otomatis gitu kan. Bahagia juga bagaimana Pak Deden selaku guru gitu kan bisa menyampaikan
masalahnya sebelum saya ke kompetensi dari coaching itu sendiri seperti itu. Kemudian uh, otomatis yang Pak Deden rasakan juga ya pasti pernah saya alami juga di kelas seperti itu, yang bagaimana motivasi dari para murid itu rendah dan lain sebagainya gitu kan. Yang sebenarnya ya sama kayak tadi Pak Deden luar biasa ternyata, uh, walaupun Pak Deden sudah luar biasa karena apa? Karena sudah bisa mengidentifikasi apa-apa saja permasalahan yang dihadapi di kelas gitu kan. Kemudian dengan saya mengajukan beberapa pertanyaan gitu kan, Pak Deden bisa menggali nih rencananya gitu kan. Ada rencana aksinya yang sebenarnya aksi coaching tadi yang saya lakukan gitu kan. Itu pun termasuk dalam rencana di Pak Deden bagaimana mengkomunikasikan kepada wali kelas gitu kan. Jadi bagaimana saya juga merasa terbantu gitu kan. Kemudian Pak Dedennya juga ngerasa ketika berbicara juga santai, jadi saya bisa secara penuh nih gitu kan. Walaupun di ujung ada backsound yang luar biasa, tapi itu menurut saya buat makin nyaman aja gitu. Itu sih Bapak. Suara kukuruyuk ya Bu ya. Ya, syukur. Ini Bu Yuni kan tadi di tahap saat praobservasi kan itu ada beberapa indikator pencapaian yang sudah Ibu Yuni sampaikan. Nah, menurut Bu Yuni nih, apakah di proses coaching tadi sudah tercapai indikator-indikator tersebut, Ibu? Karena di saya itu kan kayak awal tadi gitu kan. Itu saya menyebutkan ketiga kompetensi coaching itu yang ingin saya kembangkan tentunya, karena kan minimal kita kalau misalnya keahlian di coaching kan tiga kompetensi itu ya Bu gitu kan. Tiga itu, tapi untuk lebih konsennya saya kan di dua, mendengarkan aktif kemudian pertanyaan berbobot, yang tadi sudah saya terapkan gitu kan, bagaimana saya memberikan jeda gitu kan, memberikan waktu kepada coaching untuk menceritakan gitu kan, menceritakan apa-apa yang sudah dialami. Kemudian dengan pertanyaan berbobot, bagaimana saya memancing coach dengan pertanyaan eh, pengalaman-pengalaman yang sudah ada gitu kan, dengan menggali kembali gitu kan, kayak tadi membandingkan ketika pasti di kelas pernah loh gitu kan untuk pembelajaran yang aktif gitu kan, anak-anak antusias, dan itu apa perbedaannya gitu kan. Dari situ coach coach mengingat kembali, merefresh kembali gitu kan, membuka folder-folder kembali, ternyata memang ada perbedaan gitu kan, perbedaan di mana yang di awal penyampaian materinya hanya sekedar menyampaikan, yang kedua bagaimana pembelajaran itu diserahkan kepada murid gitu kan, murid ikut serta dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi walaupun mungkin tidak 100% berhasil gitu kan, tapi saya Iya, merasa bahwa kompetensi itu uh, dimiliki seperti itu dan terpenuhi. iya. Iya, Ibu. Menurut saya juga sudah terpenuhi kok, Ibu. Jadi tadi dari observasi yang saya lakukan bahwa Bu Yuni kan tadi ada dua yang spesifiknya, Ibu ya, yaitu mendengarkan aktif dan yang kedua ialah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari untuk mendengarkan aktif, Ibu sudah sangat mendengarkan aktif gitu. Dari gestur tubuh Ibu juga sudah terlihat bahwa Ibu memang sedang mendengarkan Pak Deden gitu. Terus dari pertanyaan-pertanyaan Bu Yuni yang sudah Bu Yuni sampaikan juga Bu Yuni tidak lupa menyelipkan uh, cerita-cerita yang sudah Pak Deden sampaikan, terus Bu Yuni sampaikan lagi. Itu artinya Bu Yuni mendengarkan dengan seksama yang sudah disampaikan oleh Pak Deden gitu. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Bu Yuni juga sudah menurut saya sangat berbobot. Bu Yuni bisa memancing Pak Deden untuk sebenarnya Pak Deden tuh sudah tahu cuma butuh pancingan saja ya Bu ya. Jadi tugas coach kan memang memancing gitu, mengobrol-ngobrol yang mengajukan pertanyaan yang nantinya akan coachingnya sendiri gitu yang sebenarnya coachingnya tuh sudah tahu gitu mau ke sini tinggal dipancing saja oleh coachnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bu Yuni itu sudah berbobot sekali, sudah berhasil membuat Pak Deden akhirnya membuat rencana-rencana dan akhirnya Bu Yuni juga sudah menanyakan kapan tindak lanjut dari rencana tersebut sampai Bu Yuni juga tadi membahas tentang evaluasinya bagaimana. Terus tidak lupa juga tadi Bu Yuni menyampaikan nanti saya ini ya Pak butuh hasilnya bagaimana gitu ke depannya setelah praktik gitu. Bu Yuni juga sebagai wali kelas perhatian banget gitu sama kelasnya gitu. Tidak lupa juga tadi Bu Yuni menyampaikan terima kasih kepada Pak Dede yang sudah mau curhat dengan wali kelasnya begitu. Jadi yang saya sebagai observer tadi merasa bahwa coachingnya sudah berhasil, indikator yang Bu Yuni ingin capai pun sudah tercapai,
dari coachingnya juga sudah merasa lega, sudah merasa aman gitu. Jadi alhamdulillah coachingnya juga sudah kesimpulannya ialah coachingnya telah berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bu. Tapi walaupun tetap ada kompetensi yang harus tetap saya Iya, tingkatkan. iya Ibu. Nah untuk itu yang kompetensi berkaitan dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi nih setelah melaksanakan coaching. Kompetensi yang bagian mana ya Ibu ya yang ingin Ibu Yuni kembangkan lebih lanjut? Otomatis karena sebenarnya kan sebenarnya kita sebagai guru juga sudah memiliki ketiga kompetensi itu gitu kan, tapi kan tergantung dari jam terbangnya juga gitu, makanya saya tetap ketiganya walaupun mungkin tadi Bokta yang jadi observasinya melihat bahwa sudah terpenuhi gitu kan, tapi saya rasa dari ketiganya perlu saya kembangkan terus gitu kan, terus dengan cara apa, bagaimana saya menggunakan percakapan coaching ini gitu kan, atau kompetensi coaching ini pada penyelesaian-penyelesaian bukan hanya pada rekan sejawat tapi pada murid-murid saya juga seperti itu. Jadi itu bisa digunakan bahkan mungkin dengan kehidupan sehari-hari saya, mungkin bisa jadi ketika ada teman yang curhat bisa Betul saya banget Bu gunakan dengan ya. kompetensi itu. Iya, sip, sip. Oke, terima kasih Bu Yuni. Ini sudah terjawab. Jadi sudah saya observasi juga. Jadi sekian supervisi kita kali ini ya Ibu. Ya, Bu Okta sama-sama juga. Terima kasih atas waktunya dan masukannya gitu kan. Otomatis insya Allah membangun sekali. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Kita akhiri ya Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deden. Ya, Bu Yuni. Pak Deden. Ya, Bu. Saya sibuk banget nih, Pak. Lagi nyiapin apa nih, Pak? Wah, saya lagi nyiapin berbagai macam berkas ini, Bu. Oh, Kebetulan oke. saya hari ini mau melakukan kegiatan coaching gitu. Oke, Coaching kegiatan dengan coaching ya. dengan Ibu Oknarini gitu. Jadi Oh, saya akan menyiapkan berbagai macam pertanyaan lah mungkin dan memberikan solusi yang terbaik lah untuk ibu kita nanti Ibu Oknarini gitu Bu. oke. Tapi Masya Allah kita sudah. lihat dulu lah, kita lihat dulu permasalahannya seperti apa lah gitu kira-kira. Oke, Masya Allah sudah nyiapin nih kan, menyiapkannya luar biasa nih kayaknya ya. Oke Iya. Bapak, seperti yang tadi Pak Deden sampaikan gitu kan, Pak Deden akan melakukan coaching ya tentunya gitu kan. Sebelum melakukan coaching ada yang perlu saya konfirmasi bicarakan karena kan nanti saya akan melakukan observasi gitu. Boleh ya Pak? Oh, boleh, boleh silakan. Karena sebelum melakukan coaching kan tahap awal nanti di sini saya akan menjelaskan terkait rubrik penilaian yang saya akan amati gitu kan. Bagaimana Mm-mm. nanti uh, Pak Deden selaku coach gitu kan. Jadi rubrik yang saya nanti akan nilai atau saya amati gitu kan. Bagaimana nanti Pak Deden itu dapat menerapkan percakapan coaching dengan alur tirta tentunya gitu kan. Yang Mm-mm. itu dengan mendengarkan aktif dengan rasa juga gitu kan. Mm-mm. Karena apa gitu kan, sebagai informasi hal-hal yang nanti akan diobservasi tadi selain alur tirta kemudian mendengarkan dengan rasa, yaitu kompetensi inti dari coaching itu sendiri gitu kan. Kita ketahui bahwa Iya. kompetensi inti kan ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan Mm-mm. aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Itu ya Pak, gitu kan. Selain itu juga Mm-mm. nanti saya akan amati juga bagaimana uh, coach dengan coach itu kesesuaian dengan prinsip uh, coaching itu sendiri juga, yaitu apa? Yaitu dengan Mm-mm. adanya kemitraan, otomatis adanya kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Jadi itu beberapa Mm-mm. yang akan saya observasi nanti gitu kan. Tapi Mm-mm. sebelum
kita ke proses observasi, nah, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bapak? Oh, boleh, boleh. Silakan. Untuk itu yang pertama itu kompetensi coaching apa saja nih yang ingin Bapak Deden ingin kembangkan atau terapkan gitu dalam coaching kali ini? Kompetensi inti kan ada 3 ya Bu ya. Tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan secara berbobot. Ya, saya sih ingin mengembangkan semuanya Bu. Jadi kalau bisa 3 kompetensi itu saya miliki gitu Bu. Oke. Itu harapan Jadi saya. yang mau dikembangkan dalam coaching ini memang ketiga kompetensi inti itu ya Pak ya gitu kan. Ya. Kemudian Pak, bagian kompetensi mana yang akan jadi spesifik atau konsennya nih yang nanti yang harus saya observasi atau saya amati? Oh, itu. Saya ingin yang lebih spesifik itu bagian kehadiran, Bu. Oke, kehadiran ya Pak. Iya, kehadiran penuh. Jadi saya uh, menginginkan dari observer itu bisa melihat kehadiran saya secara penuh, kemudian melihat ekspresi saya gitu. Nanti misalnya sesuaikah atau tidakkah dengan permasalahan gitu, Bos. Saya ini kan orangnya juga kan jarang berbicara dan juga pemalu gitu, Bu. Jadi saya pengen tahu bagaimana ketika saya itu menjadi coach itu wajahnya, kemudian mimiknya ataupun ekspresinya gitu Bu ya, seperti apa gitu, cocok atau tidak gitu, sesuaikah gitu dengan apa yang saya tanyakan, sesuaikah dengan permasalahan yang terjadi gitu Bu. Oke, baik Pak. Tadi saya ulangi lagi, kompetensi konsennya yang harus saya observasi secara penuh itu adalah kehadiran penuh, sama tadi ekspresi berarti mendengarkan aktif ya Pak? Ya. Mendengarkan aktif. Kemudian tadi Pak Deden kan di awal tadi saya sibuk untuk menyiapkan gitu, otomatis Pak Deden juga tidak ada indikator atau pencapaian Pak Deden telah melaksanakan coaching gitu. Apa aja Pak Deden yang menurut Pak Deden indikator yang sudah disiapkan Pak Deden telah melaksanakan coaching dengan baik? Ya, saya sudah menyiapkan misalnya tentang tujuan yang diharap, tujuan coach menceritakan permasalahan ini seperti apa, kemudian juga saya dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan, ya, dan juga tentunya mengembangkan ide yang harus disampaikan gitu ya, mengembangkan ide, pemikiran, gagasan yang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian saya juga nanti akan menyiapkan tentang rencana, ya, rencana tindak lanjutnya seperti apa, dan juga tanggung jawabnya bagaimana gitu. Kemudian bagaimana nanti coach ini bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan. Oke, sudah Itu, Bu. terangkum Pak Deden menjelaskan terkait indikatornya, berarti bagaimana ketercapaian dari pengembangan Pak Deden tadi untuk melaksanakan persyaratan coaching itu kayak tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab berarti sudah masuk ke alur tirta ya Pak Deden. Jadi indikator yang Iya, Pak Deden tetapkan bagaimana nanti percakapan itu akan dengan tahapan-tahapan alur tirta. Benar ya Pak Deden? iya, ya Bu. Iya. Ada yang lain atau sudah cukup Pak Dede? Saya kira sudah cukup, Bu. Sudah Sudah cukup lah. cukup. Ya, Nanti ya. saya izin ya Pak Dede, saya ikut ketika percakapan coaching sebagai observer. Oh ya, boleh, boleh. Ya. Ya, ya, sebagai ya. Terima kasih Pak Dede. Nanti kita bertemu kembali ketika setelah Pak Dede melakukan percakapan coaching. Saya Ya. akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, Pak. selamat siang Ibu. Iya, lagi sibuk nggak ini Pak? Ya, lagi enggak nih Bu, lagi santai aja nih. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Saya
Bapak, saya mau cerita ini. Ini saya sebenarnya lagi ada Mm, masalah nih Pak di kelas gitu. Jadi mm, saya mau cerita dulu sama Pak Deden sebagai guru BK. Mau curhat gitu lah Pak mm, tentang anak didik saya nih di kelas. Kelas mm. 10 TKR. Iya. Jadi gini Pak, ada satu anak nih, si namanya Rizky Mm, Mahendra. Rizky Mahendra ini oh, sebenarnya di kelas itu biasa sih Pak, nggak yang paling nakal, duduk paling pojok gitu, enggak. Dia biasa aja, dia termasuk pendiam, pendiam, mm, nggak kecilan gitu. Nah, saya kaget, sudah 5 hari ini Rizky mm. Mahendra ini nggak sekolah gitu pada ini sudah hari ke-8 Pak, bukan 5 hari. Nah, di hari Oh, itu berturut-turut Pak, padahal sebelumnya si Rizky Mahendra ini belum pernah ada alpa. iya, 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 iya. Nah, kemarin itu Jadi, kan pas mm, saya ke kampus tuh, alpanya tuh berturut-turut tuh di hari keempat, mm, itu saya telepon ibunya kan, saya langsung telepon ibu gitu, saya tanyakan kamu, ini Rizky Mahendranya ada ada apa gitu kok maksudnya, jadi intinya saya tanya kenapa kok nggak masuk-masuk berturut-turut gitu Pak, terus kata ibunya ternyata anaknya mm. itu berangkat dari rumah Pak, Anaknya kenapa, berangkat Bu? berangkat dari rumah, minta uang jajan sama Oh, iya, iya, iya. Hmm, Jadi, nggak ada masalah in, ya. Jadi nggak tahu kalau anaknya itu sudah alpa tuh 4 hari. jadi si Rizky ini sudah 5 hari, Bu, ya, nggak masuk sekolah. Padahal Ah, izinnya ke orang tua itu masuk gitu, Bu, ya, berangkat, Bu, ya. ah, Sebenarnya Oke, ini hari ke-8 Pak. Itu yang keempat ini itu saya hari telepon. Nah terus, ke-8. nah itu saya Hmm, telepon lagi udah kan. Terus saya setiap hari tuh saya kunjungi tuh di kelas masih juga nggak masuk. Jadi di hari ke-8 itu saya telepon lagi ibunya. Saya telepon lagi Bu, kata saya Rizky hmm, Mahendra masih belum masuk. Ada masalah apa gitu kan? Terus hmm, kata ibunya, masuk kok Bu, jadi tetap nggak masuk. Terus akhirnya saya minta orang tuanya lah untuk datang itu Pak. Tetap ibunya belum bisa, hmm. katanya ibunya jaga warung. Tapi mereka itu memang punya kos-kosan Pak. Saya tahu kan memang anak mampu gitu, punya kos, ibunya punya Oh, kos-kosan. Bapaknya itu punya hmm, usaha juga sendiri gitu. Jadi kalau masalah hmm. ekonomi kayaknya bukan sih ya Pak ya. Oh, Soalnya iya, iya. agak berada begitu. Jadi saya minta datang orang tuanya tuh nggak bisa gitu saking sibuknya gitu. Akhirnya saya bingung kan Pak, berturut-turut begitu. Tapi ibunya kayaknya biasa aja ya Pak ya, kayak nggak pusing gitu anaknya itu alpanya udah sebanyak itu gitu. Hmm. Gimana ya Pak ya? Em, saya Kira-kira bingung kalau anaknya ada nggak mau. ada nggak upaya untuk mempertemukan eh, Ananda Rizky ini dengan ibunya, kemudian bertemu dengan kita di sekolah gitu, Bu. Oh, Jadi oh, kita saya sih bisa melakukan ya konfirmasi gitulah kepada orang tua, kepada Ananda juga ya, Rizky, kemudian kita juga tahu gitu terkait kejadian ini. iya Pak, benar. Iya Pak, sebenarnya kan itu saya sebelum nanya ke orang tuanya itu saya udah nanya tuh sama teman-temannya kan. Ada yang kenal Mm-mm, nggak sama orang-orang sekitarnya Rizky Mahendra gitu teman-temannya. Karena kan kata ibunya tuh mm-mm, berangkat sekolah. Kalau berangkat sekolah kan artinya dia sama ada temennya gitu ya Pak ya, nggak di rumah mm-mm, gitu. Terus kata teman-temannya mm-mm, kenal sama teman-temannya Rizky Mahendra gitu. Jadi mm-mm. Ya, teman-temannya pun memang nggak tahu kontaknya gitu Pak. Terus ya, saya telepon tadi pagi nih, barusan nih sebelum saya mm-mm, curhat ke Bapak nih. Ternyata mm-mm. kata ibunya, dia itu nggak bisa ke sekolah, tapi karena untuk ke sekolahnya itu tebengan. Biasanya kan dia nebeng sama pacarnya katanya. Oh, ya, ya, ya. Sejak yang ada kasus Mm, viral-viral itu, yang tawuran itu, mm, pacarnya itu diantar sama orang tuanya. Jadi dia nggak ada mm. tebengan. Nah, ibunya juga bingung. Kayak kata ibunya sih tadi pagi saya telepon, katanya sih kayaknya si Rizky ini terpengaruh sama temennya yang baru datang dari Palembang, ngajak dia untuk nggak usah sekolah gitu, Pak. Kebetulan Oh, kan oh dia gitu. tebengan. Mm-mm. Ya, ya, Tapi ya, ya. dia Tapi saya tanya sama ibunya, Rizkinya memang nggak mau sekolah lagi katanya Pak. Gimana itu ya Pak ya? Oh, jadi si Rizky ini sebenarnya udah malas juga, Bu, ya, untuk sekolah gitu, Bu, ya. Sebenarnya gitu.
Iya, tadi pagi sih kata ibunya, pas Hmm, udah ditanya-tanya dipaksa-paksa sama ibunya, akhirnya dia ngaku, dia tuh nggak ada, hmm. dia tuh keluar dari rumah itu nggak sekolah karena nggak ada tebengan. Terus dia bilang sama ibunya, dia tuh nggak mau sekolah lagi, dia capek, katanya begitu, Pak. Dia nggak mau Oh, sekolah karena capek, kata dia gitu, Pak. adakah upaya dari Ibu untuk istilahnya memotivasi Ananda ini supaya mau kembali ke sekolah gitu, Bu? Iya, Pak. Sebenarnya saya udah berusaha untuk nelpon nomor Rizky Mahendranya biar saya ngomong langsung Hmm, sama anaknya. hmm. Tapi kan nomornya memang udah nggak aktif dari hari pertama yang dia alfa yang saya baru tahu dia alfa berturut-turut 4 itu saya telepon anaknya itu memang udah nggak aktif. Jadi saya telepon ibunya. Nah, saya selalu bilang sama ibu Oh, bisa ngomong ke anaknya gitu, Pak, karena HP-nya nggak ada gitu. Akhirnya saya ah, ngadu ke bagian kesiswaan. Nah, hmm. katanya buat kesiswaan kita tuh, katanya coba ngomongin ke BK gitu. Kalau kali aja kalau orang tuanya nggak mau datang, coba home visit gitu, Pak. Jadi kita yang ke sana. Hmm, ya, 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 ya. Oh, berarti ada solusi yang telah Ibu sampaikan tadi. Kita akan melakukan home visit gitu, Bu ya, bersama dengan guru BK. Saya dan Bapak. Hmm. Oh, oh, kita berdua akan melakukan home visit ke kediaman Mm-mm. Ananda Rizky ini. Oke, oke, oke. Itu Eh, rencana yang bagus, Bu. Ya, saya siap sih sebenarnya ya, siap untuk melaksanakan itu. Kita berdua untuk datang ke kediamannya, menanyakan terkait permasalahan-permasalahan tadi gitu. Jadi mulai ya. ataupun kapan Bu rencananya akan kita laksanakan? Ini daripada memperbanyak alpa lagi ya Pak ya setiap hari karena memang Rizky Mm-mm, ini udah nggak mau sekolah lagi jadi pada makin banyak. Bagaimana kalau besok mm-mm. pagi ya Pak? Bapak ada kesibukan nggak di sekolah besok pagi Pak? Oh, besok pagi bisa saya. Jadi kan saya standby terus Bu di sekolah. Jadi besok pagi kalau memang sudah dijadwalkan seperti itu ya kita bisa home visit ke kediaman Ananda ini, Rizky. Iya Dan Pak. iya, sebelum kita berangkat apa kita harus konfirmasi dulu ke Ananda Rizky bahwa kita harus ke sana gitu Bu? Ngabarin dulu apa tidak ya? Apa Oh kita menurut saya dadakan sih aja gitu? oh menurut kalau rencana saya sih kita kasih tahu dulu Pak ibunya kalau kalau ibunya sih sebenarnya kooperatif kok Pak mau kerjasama cuma Hmm. memang lagi sibuk. Ibunya tuh Oh memang iya, iya. minta tolong anaknya tuh kok nggak mau sekolah lagi gitu. Jadi ibunya itu minta tolong lah ke kita gitu supaya anaknya itu mau sekolah. Tapi memang ibunya belum sempat begitu. Jadi sebaiknya sih kita kasih tahu ibunya. Nanti kita mau datang Hmm. gitu. Jadi Oke, oke, rizkinya oke. nggak boleh kemana-mana biar bisa dijagain ibunya di rumah aja gitu. Oh ya, baik, saya sudah menangkap nih permasalahan yang Ibu alami ya. Jadi intinya adalah bahwa Hmm, Ananda kita, Rizky Mahendra ini sudah 8 hari Bu ya, nggak masih ya. iya, Dan katanya eh, alasannya berbagai macam alasan itu tadi, tapi pada intinya bahwa Ananda ini sudah nggak mau sekolah gitu Bu. iya Dan betul Pak. rencananya besok kita berdua akan melakukan home visit gitu Bu ya. Iya Oke, Pak. kita jadwalkan aja besok kita berdua ke kediaman beliau, bukan ke kediamannya Ananda ya. Iya, Mudah-mudahan permasalahan ini ya bisa segera diselesaikan gitu ya. Jadi Ibu sudah iya. cerita semuanya. Gimana Bu perasaannya? Apakah ada permasalahan lain Bu? Kalau nggak Enggak ada, sih Pak. Sebenarnya itu aja yang kalau masih mengganjal ada, gitu dia. Gitu ya. oh yang mengganjal. Jadi Ibu udah lega nih ceritanya nih, udah cerita Iya. tentang permasalahannya. Iya Pak, ya ya setidaknya ini tidak menjadi beban saya sendiri gitu Pak. Ya, setidaknya Oh waktu iya. saya sudah tahu, guru BK-nya sudah tahu, jadi saya meminta saran gitu, meminta Nah, bantuan supaya Ananda ini, nah. si Rizky Mahendra ini mau sekolah lagi gitu Pak. Jangan jangan putus Mm. sekolah gitu. Sayang sekali Iya, masa iya, depan. iya. Apalagi keluarganya memang keluarga mampu, siap membiayai gitu. Apalagi yang kurang gitu Ah, Pak. Sedangkan banyak oh iya, teman-temannya iya. yang maafnya ngomong gitu di bawah dia ekonominya susah payah untuk orang tuanya cari uang Mm-mm. mereka tetap sekolah gitu
Rizky ini tinggal datang ke Iya. sekolah aja gitu. Tadi juga ibunya sudah bilang, sebenarnya bukan jadi alasan ibunya untuk jadi alasan untuk dia nggak ada yang nganter karena ibunya udah ngasih ongkos untuk naik Gojek bolak-balik. Terus ibunya juga Mm-mm. bilang, rumahnya tuh ada angkot bolak-balik tuh langsung ke depan rumah. Jadi itu sebenarnya alasan Mm-mm. ya alasan klasiknya Rizky aja lah Pak, alasan dia nggak mau Iya, iya. sekolah gitu. Iya, iya, iya. Jadi mudah-mudahan rencana kita ini, Bu, ya, untuk melakukan home visit juga bisa berjalan dengan baik. Memang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita ini tidak cukup hanya wali kelas ataupun guru BK, tapi juga perlu upaya kolaborasi, Bu, ya. Semuanya itu Iya. harus punya peran lah untuk menjaga nama baik sekolah, untuk memajukan sekolah kita ini, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Iya, iya, terima Ya, kasih sekali Pak Deden sudah ya. meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya, 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 ya. Ya, Bu, Mohon sama-sama, berkenan Bu. dan segera. Ya, oke, siap, Bu, siap. Ya, heeh. Ya, Ya, terima kasih nih hmm. Pak Deden. Sampai Ya, berjumpa besok sama. pagi ya Pak. Ya, ya, Bu, ya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak Deden, tadi Bapak telah melakukan percakapan coaching dengan Bu Okta ya. Mm-mm. Ya, Ini Bu. biasa saya amati dari awal sampai dengan akhir gitu kan. Percakapan coaching yang Mm-mm. telah dilakukan Pak Deden kepada coachingnya ya Bu Okta gitu kan. Mungkin saya tanyakan Pak, bagaimana proses coaching yang sudah dilakukan, bagaimana perasaan Bapak dan bagaimana percakapan coaching, monggo Bapak ceritakan. Jadi Ibu Okta ini kan istilahnya mengadu ke saya gitu, menyampaikan permasalahannya tentang Ananda Rizky tadi. Rizky Mahendra ini sudah lama nggak masuk gitu, Bu. Jadi berbagai macam alasan sudah disampaikan gitulah. Mulai dari tidak adanya angkutan, nebeng, ataupun apa namanya tentang biaya, itu bukan bukan alasan sih sebenarnya. Alasan utamanya Ananda Rizky inilah sudah malas sekolah gitu, Bu. Jadi sudah malas sekolah, kemudian eh, kita nanti besok saya dengan wali kelas dengan Bu Okta itu akan melakukan kunjungan ke rumahnya gitu untuk mengklarifikasi lebih lanjut terkait Oke, permasalahan ini gitu, Bu. Jadi mengapa kok nggak mau masuk gitu, nggak mau sekolah lagi gitu, ada apa sebenarnya gitu. Besok kita akan melakukan home visit, Bu. oke, home visit berarti sudah menemukan solusi dilakukan bersama bahkan ya Pak ya, karena Pak Deden selaku guru besarnya ya. Iya, iya, Bu. Tadi kita tadi sudah melakukan percakapan coaching, kemudian di awal dipraobservasikan tadi kita sudah percakapan dan itu sudah ada indikator ketercapaian dari percakapan coaching yang Pak Deden lakukan gitu kan. Apakah proses coaching yang dilakukan Pak Deden itu sudah sesuai dengan indikator yang Pak Deden buat? Oke. Jadi tadi saya kan menyampaikan bahwa indikator ini berhasil atau tidaknya itu eh, dengan berbagai macam apa tadi alur, Bu, ya. Saya menggunakan tadi Tirta, jadi ada tujuan. Jadi saya menanyakan tujuan Ibu ini ke sini atau menemuin saya itu apa gitu, sudah dijawab juga tadi, menceritakan permasalahan tentang ketidakhadiran Ananda Rizky Mahendra tadi. Kemudian identifikasinya saya sudah menyampaikan upaya-upaya apa saja. Bukan, itu tentang rencananya. Jadi identifikasinya saya menanyakan apa yang menyebabkan Ananda ini males-malesan gitu. Kemudian upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan, rencananya kapan, dan bagaimana tanggung jawabnya gitu. Jadi tanggung jawabnya ya kita sebagai guru itu punya tanggung jawab bersama untuk menjaga nama sekolah kita, untuk memajukan sekolah kita gitu, Bu. Kemudian sebenarnya rencananya ya besok gitu, Bu. Rencananya lah kita melakukan home visit gitu, Bu, untuk menindaklanjuti permasalahan Ananda Rizky. Oke, tadi kan berarti kan Itu, Bu. indikator yang ketercapaian tadi yang di awal praobservasi Pak Deden
katakan ya yang disampaikan dengan saya itu bagaimana ada kehadiran penuh kemudian mengikuti alur tirta gitu kan. Yang tadi saya amati juga sudah luar biasa Pak Deden, kayak tadi Pak Deden di awal cerita, saya ingin tahu gitu ekspresi saya itu seperti apa ketika saya sebagai coach gitu kan, mendekati kondisi atau masalah gitu. Mungkin ini umpan balik dari saya itu terkait alur tirta. Pak Deden sudah melaksanakan alur tirta dengan baik gitu. Pak Deden bagaimana bisa tujuannya yang tadi benar-benar bagaimana apa sih yang diharapkan oleh Coach Ibu Okta itu untuk hadir di situ, kemudian percakapan, kemudian gimana Pak Deden tadi mengelola gitu kan, mengelola Bu Okta sebagai coach yang memang saya hobinya bercerita gitu kan. Yang tadi Pak Deden sudah dapat gitu, tapi Pak Deden memberikan secara penuh gitu kan, apa yang sudah mau disampaikan Bu Okta, identifikasinya gitu kan, Pak Deden mendengarkan, kemudian memberikan tanggapan dengan ya oke, oh seperti itu, kemudian mengkonfirmasi ulang seperti itu menurut saya sudah luar biasa Pak gitu kan, dan mengatur sampai dengan tanggung jawab yang tadi gitu, sudah ke tanggung jawab gitu, bagaimana apa yang akan langkah yang dilakukan oleh Bu Okta gitu kan. Ternyata tadi akhirnya Bu Okta menceritakan sebenarnya Bu Okta sudah ketemu swasta, kemudian ini ketemu desa, dan ternyata sudah ada rencana yang butuh dukungan gitu kan dari rekan guru lainnya gitu. Udah luar biasa Pak, sudah baik. Kemudian Pak Deden, kompetensi apa tadi kan memang ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan gitu kan, tetap akan dilihat pada observasi ini. Tapi kompetensi apa saja nih yang ingin Pak Deden terus kembangkan atau tingkatkan? Baik, mungkin saya akan mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, Bu ya. Jadi emang kadang saya mengalami kebingungan nih apa yang mau saya tanyakan gitu. Jadi saya akan belajar itu, Bu. Kan belajar untuk mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan lebih berbobot gitu, Bu. Karena saya akui di situ saya agak lemah gitu, agak kurang untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot dan berkualitas gitulah, sesuai dengan permasalahan yang Koci hadapi itu, Bu. Oke, berarti tetap fokusnya ketiga itu akan tetap dikembangkan dan ditingkatkan, tapi lebih Pak Deden fokus untuk bagaimana bisa untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Deden ajukan untuk coaching gitu ya Pak ya. Oke, berarti kan peningkatan bagaimana membuat pertanyaan pemantik gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin apa atau untuk meningkatkan itu apa yang akan Pak Deden lakukan nih kira-kira? Oh, saya harus banyak latihan, Bu. Jelas saya harus banyak latihan, praktek gitu ya. Belajar, latihan dan praktek gitu. Itu. Saya akan banyak belajar, latihan dan praktikan. Karena kan coaching ini harus harus kebiasaan gitu, Bu ya. Harus kalau ditinggal gitu saja ya lupa lagi gitu. Harus banyak praktek. Oke, banyak praktek ya. Oke, luar biasa Pak Deden. Itu insya Allah cukup gitu kan, luar biasa, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan gitu kan untuk dapat ikutin pembelajaran percakapan coaching yang otomatis membantu saya juga gitu kan, saya makin belajar, kemudian yang mudah-mudahan proses percakapan coaching atau kompetensi yang kita harapkan di sini hadir, Pak Deden juga dapat, kemudian dapat juga ditingkatkan gitu. Semangat untuk berproses ya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, mungkin itu Kak Deden. Terima kasih waktunya.